Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di seri yang keempat dari belt. Ya, ini bolehnya tak ganti rope karena ada topik bahasan rope atau tali pada bagian kali ini. Masih bersama saya, Jarod B. Darmadi. Berikut adalah V-belt ya, sabuk V. Sabuk V ya terbuat dari fiber dan sabuk V terbuat dari fiber dan kawat ya, yang dituang dalam karet dan dilapisi dengan karet plus fiber. Jadi bentuknya seperti ini, sabuk V bentuknya ya, memiliki wedge shape dan sudut wedging-nya itu adalah 2 beta ya. Biasanya betanya antara 30 sampai 40 derajat atau 2 betanya antara 60 sampai 80 derajat. Kemudian ada cord-nya atau kawatnya. Di situ juga ada fibernya. Kemudian yang bawah karet ya, rubber. Terus terbungkus oleh bahan dari campuran fiber dan rubber ya, fiber dan karet. Tapi kadang-kadang tidak terlingkupi semuanya, ada yang dibuka bawahnya ya, karetnya. Karena diperlukan sifat-sifat karetnya, terutama untuk meredam getaran. Nanti ada slide berikutnya menggambarkan lebih jelas tentang penampang lintangnya itu. Daya yang ditransmisikan sabuk lewat sisi-sisi trapezoidal atau wedging action ya. Jadi yang bekerja adalah sisinya, yang sebelah kiri kanan ya, bukan kakinya sini, bukan alasnya ya. Nanti ada pada slide-slide berikutnya gambar tentang gaya-gayanya. Sehingga lebih memperjelas ya tentang gaya-gaya yang beraksi pada sabuk tipe V. Secara garis besar terdapat 5 tipe yaitu A, B, C, D, E. Sebenarnya ada juga yang tipe M ya, yang lebih kecil ya. Tipe A, B, C, D, E seperti terlihat pada tabel berikut ya. Semakin ke bawah ke E, semakin besar daya yang bisa ditransmisikan ya. Itu karena sebenarnya disebabkan oleh penampang lintangnya saja yang berbeda ukurannya. Sehingga karena penampang lintangnya berbeda, kalau bahannya sama, maka Tmax-nya, gaya tegangan maksimal yang bisa dipikul adalah lebih besar ya. Karena tegangan dikalikan dengan luasan itu adalah menjadi gaya atau Tmax-nya. Karena A-nya yang lebih besar saja menyebabkan tipe E misalnya lebih besar HP yang bisa ditransmisikan dibanding tipe A ya. Kenapa kok bisa begitu dengan gaya yang lebih besar ya? Karena gaya dikalikan kecepatan ya itu akan menjadi daya ya kan. Kecepatan ditentukan oleh suhu yang bisa diatasi dan sebagainya dari bahan sehingga kecepatannya tertentu untuk sabuk dengan bahan tertentu yang bisa dipikul ya. Untuk F yang lebih besar tentu saja daya yang dipikul bisa lebih besar. Begitu pada intinya, sehingga tidak heran ya kalau tipe E lebih besar dari D, lebih besar dari C, lebih besar dari B, lebih besar dari A, disebabkan luasannya yang juga lebih besar. Ini ya sedikit modifikasi ya dari V-belt ya. Ini yang ada groove-nya di kaki-kakinya ya.
Jadi ini cordnya itu ya, atau kawatnya dibungkus dalam bahan karet ya. Juga ada fibernya juga di sini, tapi tidak digambarkan fibernya. Kalau Anda beli V-belt biasanya ada tabelnya ini ya, tapi ini dalam inch biasanya. Ini ukurannya dari A sampai E, kemudian ada M-nya ya. Mungkin saya perbesar. Ya, ini seperti terlihat ya. Nah, kodenya biasanya begini ya, R untuk yang red label V-belt, kemudian tipenya A, B, C, D, E atau M, kemudian panjangnya ini. Panjangnya dalam inch ya. Itu standarnya, beda pabrik, beda standar, beda bahan ya. Kemudian ini ukuran standar yang tersedia untuk yang tipe yang sebelumnya ya. Ini dalam inch tapi ya, kalau ingin tahu dalam milimeternya harus dikalikan dengan 2,54. Ya, yang tanda bintang itu ada standar JIS-nya, yang tidak dikasih bintang itu ya non standard size, tapi banyak permintaan mungkin jadi disediakan. Karena tanpa sambungan, panjang dari V-belt juga distandarkan dan dikodekan ya, berdasar panjang diameter sebelah dalam. Ini penting ya. Jadi diameter yang dipakai untuk standar itu yang sebelah dalam ya, diameter dalamnya ya. Jadi untuk menghitung panjang belt itu ya tentu menggunakan diameter sebelah dalam. Tetapi ya untuk panjang pitch ya, karena semakin keluar tentu semakin panjang sisinya ya kan. Ya, sehingga dipakai diameter pitch biasanya untuk perhitungan. Misalnya perbandingan N dan sebagainya. Ya, untuk perhitungan yang teliti yang dipakai panjang pitch-nya itu untuk A ditambah 36, untuk B ditambah 43, C tambah 56, D ditambah 79 dan E ditambah 92 mm ya. Terus ini panjang sabuk menurut standar British ya, Indian ini sebenarnya, tapi India ikut British ya, itu dalam milimeter, ini panjang-panjang standarnya. Oke. Apa keuntungan menggunakan sabuk V-belt ya dibanding flat belt misalnya, atau dibanding tipe yang lain, tipe selain sabuk, yaitu yang pertama ringkas ya, dan jarak antar porosnya pendek ya. Kalau flat belt biasanya jarak porosnya agak jauh ya. Kemudian yang kedua, slipnya kecil ya pada belt karena koefisien gesek virtualnya yaitu mu dibagi sin betanya itu nilainya besar ya, karena sin beta adalah selalu lebih kecil dari 1 ya. Tergantung betanya ya. Betanya tadi bervariasi antara 30 sampai 40. Nanti ada penjelasan yang lebih detail tentang yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, pengoperasiannya tidak berisik belt. Ya, karena dia sesuai dengan sifat dari karet itu ya, dia bisa meredam getaran. Nah, yang nomor 4, ya ini saya rasa belt secara umum adalah mampu meredam beban kejut ya, karena terutama saat start dan mati itu selalu ada beban kejut. Nah, itu belt bisa beradaptasi dengan baik ya. Juga bisa menerapkan slip jika memang terlalu besar ya beban kejutnya. Maka dia
merespon, beradaptasi, tidak hanya karena sifatnya sebagai karet, tetapi juga dia bisa meresponnya dengan slip. Jadi sangat capable untuk konstruksi dengan beban-beban kejut. Untuk V-belt dia bisa beroperasi pada rasio RPM yang tinggi, ya, terutama disebabkan oleh koefisien gesek virtual itu tadi. Ya, ini yang dijelaskan nomor 6 ya. Karena vektor gayanya sedemikian ya wedging, maka bisa beroperasi pada tension ratio yang tinggi, yaitu 1/sin beta kali, tergantung betanya ya, dibanding flat belt ini. Tension ratio itu adalah T1 dibanding T2 ya, tension ratio. Kalau tension rasionya tinggi, berarti T2-nya kecil ya kan, dibanding T1. T1 besarnya ditentukan oleh kekuatan sabuk ya kan. T1 sama dengan T maksimal dikurangi T karena gaya sentrifugal ya kan. Ya, sehingga T1-nya sudah tertentu untuk bahan tertentu, T2-nya bisa kecil sekali untuk V-belt ya, dibanding flat belt karena ada 1/sin beta itu faktor wedging. Ya. Kemudian yang nomor 7, V-belt bisa dioperasikan, masih yang nomor 6, karena daya yang dioperasikan adalah T1 kurangi T2, T1-nya sudah tertentu ditentukan oleh tegangan maksimal ditambah dengan gaya T sentrifugal dikurangi T sentrifugal. Kemudian T2-nya kecil, ya. Dayanya adalah T1 dikurangi T2 dikalikan kecepatan, ya kan? Ya, karena T2-nya kecil, maka dayanya besar yang bisa ditransmisikan. Itu keuntungannya punya tension ratio yang tinggi. Kemudian yang nomor 7, V-belt bisa dioperasikan ya pada sembarang arah. Ya. Bisa sisi tegangnya di atas atau di bawah, tidak begitu berpengaruh terhadap performanya. Tapi ya ada kelemahannya, tentu saja ya kita bisa melihat suatu aspek dari dua sisi, misalnya nomor 1 ringkas dengan jarak poros pendek. Ya kelemahannya artinya tidak bisa digunakan untuk jarak yang terlalu besar. Ya kan? Karena panjangnya sudah standar, sudah ada. Umurnya ya secara umum lebih rendah dibanding flat belt. Ya, flat belt itu bisa sampai 25 tahun. Jadi kalau V-belt umurnya ya lebih rendah. 5 tahun, tapi itu cukup panjang ya. Kemudian yang ketiga, konstruksi dari bule ya bentuk wedge-nya yang harus mengikuti standar dari bentuk beltnya yang tipe A, B, C, D, E, dan M itu tadi ya. Konstruksi dari bule lebih rumit dibanding flat belt yang hanya flat aja, tidak flat sih sebenarnya, agak cembung begitu agar flat beltnya tetap terjaga di tengah, tidak keluar ya. Tapi itu tetap saja lebih mudah dibanding yang bule untuk V-belt ya, bentuknya yang sedikit rumit. Rasio tegangannya ya ini adalah konstruksi gaya-gaya pada V-belt ya. Perhatikan yang bergesekan adalah wedge-nya. Sisi kiri dan sisi kanan, bukan sisi bawah ya. Sehingga ini harus ada apanya, harus tidak nempel dengan yang bawah ya. Ini adalah bulenya ya, bentuknya menyesuaikan dengan standar V-belt, bentuknya seperti V begitu. Ya, tertentu tentu ukurannya ya. Sehingga dia seperti terjepit di sini V-beltnya ya, dan gesekan disebabkan oleh
sisi-sisi dari wedge shape dari V-belt itu ya. Karena gaya normal selalu tegak lurus dengan permukaan ya, maka ini gaya R1-nya ke sana. Gitu. Gaya normalnya tentu besarnya sama dan berlawanan arah ya, ke arah sana. Kemudian ini adalah gaya R-nya ya, misalnya ke atas karena tarikan belt ya. Dan itu harus ada posisi seimbang dengan R1 sehingga nanti kita memperoleh persamaan R sama dengan 2R1 sin beta atau R1 sama dengan R per 2 sin beta. Mungkin slide berikut akan lebih menjelaskan. Ini sudut betanya, 2 betanya misalnya, maka separuhnya adalah beta karena garis vertikal ini tegak lurus dengan garis horizontal dan arah R1 tegak lurus dengan arah wedge-nya ini, maka sudut beta di sini sama dengan sudut beta di tempat R1 di situ dengan garis horizontal, ya kan? Komponen vertikalnya yang melawan yang searah dengan R ini kan komponen vertikalnya tentu sama dengan R1 di depan sudut sinus beta ya kan, karena ada 2 ya, R1 yang sini maka 2R1 sinus beta. Komponen horizontalnya R1 kosinus beta ke kanan dan R1 kosinus beta ke kiri saling meniadakan. Besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi komponen horizontalnya sudah 0, komponen vertikalnya akan 0 jika R sama dengan 2R1 sinus beta. Atau kita bisa menulis R1 sama dengan R dibagi 2 sinus beta ya. Dengan digambarkan sketch gaya-gayanya, maka kita bisa lebih mudah memahami rumus yang kita peroleh, yaitu R1 sama dengan R per 2 sinus beta. Besarnya gaya gesek, ya. Besarnya gaya gesek ya tentu saja masing-masing ya, sama dengan mu n kan, n-nya sama dengan R1, arahnya berlawanan maka sama dengan mu R1. Tetapi ada 2 sisi ini yang bergesekan, kanan dan kiri, maka 2 mu R1. R1-nya kita ganti dengan R per 2 sin beta, ya. Maka 2 mu per R per 2 sin beta 2-nya saling menghilangkan, menjadi mu R dibagi dengan sin beta. Maka ya, kita bisa mencari rasio tegangan yaitu T1 bagi T2 ya, tentu sama dengan eksponensial atau E pangkat mu R dibagi sin beta. Jadi pangkatnya ya yang dibagi, ini bukan E pangkat mu R kemudian baru dibagi sin beta, tetapi E pangkat mu R dibagi sin beta. Ini diselesaikan dulu yang mu R dibagi sin beta ya. Itu untuk kemudahan ya, sabuk V adalah sama sih dengan sabuk flat belt, tetapi mu-nya diganti dengan mu aksen ya, atau koefisien gesek virtual, yaitu sama dengan mu dibagi sin beta ya, mu dibagi sin beta. Maka kalau kita menggunakan mu aksen, maka T1 bagi T2 sama dengan E pangkat mu aksen kali R kan gitu. Karena mu dibagi sin beta sama dengan mu aksen. Sehingga kita cuma berpikir seperti itu saja ya. Semua rumus-rumus di flat belt berlaku untuk rumus V-belt ya, hanya saja koefisien geseknya kita ganti dengan koefisien gesek virtual, yaitu sama dengan koefisien geseknya sendiri mu dibagi dengan
sin beta itu adalah untuk sabuk Fibel. Baiklah, kita mempertajam pemahaman kita tentang Fibel dengan contoh soal ya. Sebuah kompresor beroperasi pada 250 rpm digerakkan oleh motor listrik 750 rpm menggunakan sabuk ya. Berarti putarannya kompresor lebih rendah dibanding putarannya motor listrik. Diameter pule maksimal pada kompresor berarti yang 250 rpm adalah 1 meter. Ya, dengan jarak antar poros 1,75 meter. Digunakan sabuk V A-nya 3,75 cm kuadrat serta tegangan maksimal yang bisa diaplikasikan adalah 25 kg per cm kuadrat. T-nya tentu saja A dikalikan T-max-nya sama dengan A dikalikan sigma ini ya. 25 kg per cm kuadrat. Massa jenis Rho sama dengan 1 gram per cm kubik. Pule memiliki alur dengan sudut 2 beta, alurnya adalah 35 derajat. Ini masuk di standar 30-40. Dan koefisien gesekan dengan bahan sabuk adalah 0,25. Mu-nya. Jika sabuk didesain untuk beroperasi pada kecepatan 1600 meter per menit, nah ini, jadi ada kecepatan maksimal di sini 1600 meter per menit, sedangkan 250 rpm 1 meter ini kan juga memiliki kecepatan ya. Mungkin perlu kita evaluasi dulu kecepatan sabuk di sini dan 1600 meter per menit. Kalau kita evaluasi yang 250 rpm dengan diameter 1 meter ya, pi kalikan d besar itu 1 meter kalikan 250 rpm ya, revolution per menit, ini kita jadikan per second ya, 1 menit sama dengan 60 second, ini berarti dikali 1 ya, tetap saja berarti menitnya hilang, dengan ini saling menghilangkan, revolution nggak ada satuannya tinggal meter per second ya. Angkanya ya tinggal 250 pi dibagi 60, kalau dihitung sama dengan 13,09 meter per second. Sekarang yang 1600 meter per menit ini, 1600 meter per menit, kalau kita jadikan per second ya dikalikan 1 menit dibagi 60 second, menitnya hilang, menjadi 1600 bagi 60 atau 160 bagi 6 meter per second. Kalau dihitung sama dengan 26,667 meter per second. Kesimpulannya apa ya? Berarti ini belum beroperasi pada kecepatan sabuk maksimal. Tentu sebagai dasar perhitungan, terutama mengenai jumlah sabuk ya, jika beroperasi pada kecepatan maksimal. Jadi kita pakai yang 1600 meter per menit. Daya maksimalnya 120 HP ya, tentukan jumlah serta panjang sabuk ya. Itu sementara asumsinya kita pakai kecepatan yang 26,667 meter per second. Di sini juga sudah ada jawabannya, 6 buah sabuk dengan panjang 5,658 meter. Nanti kita bisa cek asumsi kita. Kalau jawabannya sama dengan yang dikunci soal ini berarti bukan berarti kita salah, tetapi berarti asumsinya sama dengan asumsi yang diambil oleh yang jawab soal ini. Kalau salah berarti asumsinya yang nggak sama ya.
mungkin dia pakai yang warna merah ini 13,09 meter per second. Tapi kayaknya kita pakai yang ini dulu saja ya, 26,667 meter per second. Oke, maka kita mengerjakan soal sebelumnya ya. Kita open bar drive ya, desainnya ya, yaitu yang tidak cross bar drive, maka kita bisa menghitung sudut alfa. Sudut alfa di sini adalah aksin dari sisi di depan sudut, yaitu O1M, yaitu R dikurangi R besar kurangi R kecil dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya adalah X ya, jarak O1 ke O2. Karena diameter dari kompresor, puli kompresor adalah 1 meter, maka R-nya separuhnya ya, 0,5 meter. Kemudian jari-jari dari puli di motor listrik adalah sepertiganya dari jari-jari di kompresor. Karena kecepatan putarnya adalah 750, sedangkan kecepatan putar puli di kompresor adalah 253 kali, maka jari-jarinya sepertiganya, yaitu 0,5 dibagi 3 meter. X-nya 1,75 meter, maka diperoleh alfa sama dengan 10,981 derajat. Sudut theta di puli motor ya, yang kecil, sudut theta-nya sama dengan 180 dikurangi 2 kali alfa ya. Alfanya di sini sama kan, di sini dan di sini ada 2, kan itu 2 kali alfa. Diperoleh sudut theta-nya, sudut sentuhnya yaitu dari F sampai ke H ya. Itu adalah 180 dikurangi 2 kali 10,981 sama dengan 158,039 derajat atau sama dengan 2,758 radian. Sekarang kita mendesain kekuatan sabuk berdasarkan kecepatan maksimal ya, seperti yang kita asumsikan sebelumnya, bukan berdasar Pi kali D kali N. Ya. Dan tegangan maksimal ya, serta daya yang ditransmisikan harus 120 HP. Maka Tmax tentu saja sama dengan tegangan dikalikan luasan ya. Tegangannya 25 kg per cm kuadrat dan luasan dari sabuk penampang lintangnya adalah 3,75 cm kuadrat. Kalau dikalikan ketemu 93,75 kilogram. Itu adalah tegangan maksimal dari sabuk. TC tentu saja sama, ini sudah biasa ya, sama dengan berat persatuan panjang kalikan kecepatan kuadrat dibagi konstanta gravitasi, atau sama dengan rho kali A kecepatan kuadrat bagi gravitasi. Massa jenisnya sudah diketahui dari soal 0,001 kg per cm kubik. A-nya dari sini 3,75 cm kuadrat. Ini kita konversikan ya. Ini kan cm kuadrat dibagi cm pangkat 3 menjadi 1/1 cm kan. Ya, kita konversikan menjadi 1/1 meter. Caranya kita kalikan 100 cm dibagi 1 meter, ini kan dikalikan 1. Ya, nggak ada artinya yang tidak sama saja hasilnya, tetapan dengan dikalikan 1. Nah, tapi satuannya sekarang menjadi 1/1 meter. Terus kemudian kecepatan maksimum 1600 meter per menit. Kita jadikan per second ya. Kita bagi 60. Menitnya hilang menjadi meter per second.
Satuannya sekarang menjadi meter kuadrat per second kuadrat, sedangkan di sini tadi 1/meter, maka menjadi meter per second kuadrat ya. Dibagi meter per second kuadrat hilang, tinggal kilogram satuannya. Ya. Tinggal angkanya 0,001 kalikan 3,75 kalikan 100 kalikan 1600 dibagi 60 dulu, kemudian dikuadratkan, dibagi 9,81 ketemu 27,183 kg. Itu TC-nya. Sekarang kita melanjutkan hitungannya, yaitu T1 sama dengan Tmax dikurangi Tc ya. Tmax adalah dari bahan sabuk, tadi sudah dihitung 93,75 kg dan Tc-nya 27,183 kg, sehingga T1-nya sama dengan 66,567 kg ya. Kita menghitung koefisien gesek virtual sama dengan mu dibagi sin beta ya. Karena 2 betanya 35, maka betanya sama dengan 17,5 derajat. Mu-nya 0,25, maka mu aksen sama dengan 0,831 ya. Perhatikan yang aslinya 0,25, seolah-olah koefisien geseknya menjadi 0,831 ya. Pada suatu saat bisa saja mu aksen ini lebih dari 1 ya. Karena virtual ya. Kalau mu-nya yang di sini tidak mungkin lebih besar dari 1, yang mu aksennya ya tergantung nilai mu dan nilai betanya bisa lebih dari 1. Maka kita bisa menggunakan semua rumus-rumus untuk flat belt. Rasio tegangannya T1 dibagi ring T2 sama dengan E pangkat mu aksen kalikan theta ya. Atau kalau ini kita pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi T2 sama dengan T1 dibagi E pangkat mu aksen kali theta ya. T1-nya 66,567 kg. Ya, mu aksennya 0,831 tadi. Theta-nya sudut sentuh di pule yang kecil yaitu 2,758 radian. Kalau dihitung ketemu T2-nya 6,720 kg. Daya yang bisa ditransmisikan sama dengan gaya resultan dikalikan dengan kecepatan. Gayanya resultan adalah T1 kurang T2, T1-nya 66,567 kg, T2-nya 6,72 kg, kita kalikan dengan kecepatan maksimalnya 1600, tadinya meter per menit, kita jadikan meter per second dibagi 60. Supaya menjadi Newton meter per second atau Joule per second, ya kita jadikan Newton ini kilogramnya dengan mengalikan dengan 9,81. Sekarang satuannya menjadi kilogramnya hilang kan, Newton meter per second atau sama dengan Joule per second atau watt ya. Ketemu 15.656,057 watt. Sama dengan ya kalau mau jadi HP kita bagi dengan 746. Ketemu 20,987 HP. Ya, ini daya yang ditransmisikan tiap sabuk. Padahal yang harus ditransmisikan adalah 120 HP. Ya, tinggal kita bagi dengan kemampuan per sabuknya. Ketemu 5,72. Atau kalau kita bulatkan ke atas ya, kita membutuhkan 6 buah sabuk untuk bisa mentransmisikan 120 HP. Panjang sabuk, ya, alfa tadi sudah, cara menghitungnya sama dengan sekian radian atau 10,981 derajat. Ya.
Maka kalau kita lihat gambar ini, ya, tentu panjangnya sabuk sama dengan 2 kali JE kali EF kali FK, ya. JE sama dengan pi per 2 tambah alfa R besar, terus kemudian EF sama dengan MO2, yaitu E kuadrat sisi miring dikurangi O1M, yaitu R kurangi R kuadrat diakarkan. Ini adalah MO2. Kemudian FK sama dengan pi per 2 kurangi alfa sudut sentuhnya dikalikan R kecil. Ya, bagian sisanya simetris maka dikalikan 2. Kalau dimasukkan angkanya, ya, alfanya jangan lupa dalam radian, ya, maka kita ganti alfa dengan 0,192, R besarnya dengan 0,5, R kecilnya dengan 0,5 per 3, sedangkan X-nya 1,75 meter. Ya, kita kuadratkan, tinggal mengganti angka-angkanya saja, maka akan ketemu 5,658 meter. Ya. Kalau dengan binomial, teori binomial, ya, tinggal tulis rumusnya, dimasukkan angkanya saja. Ya, ini R sama dengan D per 2, D besar per 2, R kecil sama dengan D kecil per 2. Ya, sehingga ini per 4 karena per 2 kuadrat, ya, setengah kuadrat sama dengan seperempat. Ini makanya ke per 4. Tinggal dimasukkan saja angkanya, maka akan ketemu hasil yang sama, ya, karena sudutnya kecil. Dengan teori binomial, ya, hasilnya sama, 5,658 meter. Itu untuk panjang sabuk. Jumlah sabuknya tadi berapa? 8, ya. Contoh soal kedua, ya, tentang V-belt. Ada 2 poros jaraknya 100 cm, transmisinya menggunakan V-belt. Ya. Pule penggeraknya, ya, memiliki daya 12,5 HP, berputar pada 1000 RPM, ya, dengan diameter efektif pule sama dengan 30 cm. Ini yang saya garis semua ini adalah pule penggerak atau driving pule. Sudut alur pule 2 beta 40 derajat. Ini alur pulenya, demikian juga V-belt-nya, ya, tentu menyesuaikan. Sekarang driven pule atau pule tergerak diharapkan berputar 375 RPM. Kalau pule penggeraknya tadi 1000 RPM, ya. Berarti diameternya lebih besar daripada 30 cm, sehingga putarannya menjadi lebih kecil, 375 RPM. Pule tersebut, pule yang tergerak ini, dianggap berupa balok overhang atau balok jepit dengan jarak terhadap piring terdekat 20 cm. Ya. Mungkin gambar ini memperjelas, ya. Jadi ini pule tergeraknya, ya, tentu tarikan sabuknya sisi gengsang T1 ditambah TC, pada sisi kendornya T2 ditambah TC. Ya. Dianggap balok jepit atau overhang dengan jaraknya dari piring terdekat atau dari tumpuan jepit 20 cm. Ya. Tentu akibat gaya ini, gaya bending, akan menyebabkan momen di tempat yang paling besar adalah di tumpuan jepitnya. Sama dengan total gaya dikalikan jaraknya 20 cm. Ya. Itu adalah momennya. Terus untuk sabuk, luas penampang lintangnya sekian, tegangan izinnya 21, berarti, ya, tinggal mengalihkan saja untuk mendapatkan T maksimalnya.
Berat jenisnya rho dikalikan A dikalikan V kuadrat ya, dibagi konstanta gravitasi, maka akan diperoleh TC-nya. Koefisien gesek antara kulit dengan sabuk adalah mu 0,28. Tentukan jumlah sabuk yang dibutuhkan, diameter poros pada kulit tergerak yang warna hijau ini ya, yang memiliki kecepatannya sama, yaitu 1000 rpm dengan diameter 30 cm ya. Ini bisa dipakai dasar untuk menghitung kecepatan. Kecepatannya diperoleh, TC-nya diperoleh, T2 diperoleh, dayanya diperoleh per sabuk. Kemudian karena untuk berapa HP? 12,5 HP ya. Nanti digunakan untuk mentransmisikan 12,5 HP diperlukan berapa sabuk. Ya, dari daya yang bisa ditransmisikan per sabuk kita bisa menghitung jumlah sabuknya. Begitu. Nah, ini di porosnya agak sulit ini karena ada beban bending dan dia mentransmisikan daya. Tentu ada torsinya, ada campuran antara torsi dan momen bending. Ya, kita harus menghitung prinsipal stres. Kita menghitung diameter dari ule tergerak ya, menggunakan ya persamaan kecepatan D kali N1 sama dengan D kali N2. D besar kali N2, D besar maka sama dengan D kalikan N1, ini pindah ke sebelah kiri sama dengan menjadi 1/N2. Tinggal masukkan angkanya saja. Ya, D-nya tadi 30 cm dengan putaran 1000 rpm diharapkan berputar ule tergeraknya 375, maka diameternya 80 cm. Ini kalau ini dihitung ya. RPM-nya saling menghilangkan, tinggal cm satuannya. Kemudian yang open belt ini panjang untuk menghitung theta ya. Ini biasa ya. Untuk open belt ya alpha itu sama dengan inversin dari R kurangi R bagi X. Ya. Karena yang diketahui 80 cm D-nya dibagi 2 ya, D besar. Kemudian D kecilnya 30 cm juga dibagi 2. Akan menghasilkan R kurangi R besar kurangi R kecil. 100 cm adalah jaraknya. Maka alpha sama dengan inversinya ini yang ada dalam kurung sama dengan 14,478 derajat alfanya. Ule yang kecil ya, sudut sentuhnya ya 180 dikalikan 2 kalikan sekian derajat, ketemu 151,045 derajat sama dengan 2,636 radian. Perlu diperhatikan di sini meskipun yang dihitung adalah ule tergerak, tetapi sudut tetanya tetap didasarkan atas ule yang kecil ya. Padahal yang tergerak adalah ule yang besar karena tegangannya memang dihitung berdasarkan ule yang kecil. Penggeraknya ya. Kecepatan tentu saja PDN boleh milih yang mana saja. Misalnya dipilih yang 30 cm ya. P kali diameternya 30 cm, putarannya yang 30 cm adalah 1000 rpm. Kemudian ini satuannya masih cm per menit, kita jadikan
meter per second. Angkanya tinggal memasukkan, maka akan diperoleh 15,71 meter per second. Tegangan akibat gaya sentrifugal mudah, yaitu Rho A kalikan V kuadrat per G. Rho-nya 1,1 sudah diketahui dari soal, gram per centimeter kubik, A-nya 4 cm kuadrat, geometri sabuk diketahui dari soal. Ini untuk menjadikan satuannya, ini sentimeternya hilang, sepermeter ya, gram per meter. Kemudian dibagi 1000 supaya menjadi kilogram per meter. Sedangkan V-nya satuannya adalah meter per second. Yang ini sudah kita hitung. Maka ini adalah satuannya meter kuadrat dibagi second kuadrat. Sedangkan yang sini tadi adalah sepermeter sehingga menjadi meter per second kuadrat. Dan kilogram ya, gramnya saling menghilangkan dengan ini. Meter per second kuadratnya menghilangkan dengan yang penyebutnya konstanta G. Maka kita akan memperoleh satuannya dalam kilogram ya. Gramnya sudah hilang, tinggal kilogram. Kalau dimasukkan angka-angkanya semua ketemu 11,167 kilogram. Temat tentu saja sama dengan tegangan dikalikan luasan sabuk ya. Maka kalau dimasukkan tegangannya adalah 21 kg per cm, sabuknya luasannya 4 cm kuadrat. Kalau dikalikan satuannya cm hilang, tinggal 21 kg kali 4, 84 kg. T1-nya tentu saja temat kurangi TC, TC sudah dihitung sebelumnya. Ini 84, TC-nya 11,167. Maka T1 sama dengan 72,833 kg. Kita menggunakan konsep koefisien gesek virtual, yaitu sama dengan mu dibagi sin beta. Betanya 20 karena 2 betanya 40 ya. Maka 0,28 dibagi sin 20 ketemu 0,8187 ya. Jadi koefisien gesek virtualnya 0,8187. Ya, hampir 4 kali dari mu-nya. Koefisien gesek virtualnya. Kita menggunakan perbandingan kecepatan T2, langsung saja mestinya T1 per T2 gitu kan. Ini langsung karena soal sebelumnya juga sudah membicarakan hal ini. Maka T2 sama dengan T1 dibagi E pangkat mu aksen theta ya. Kalau kita masukkan angkanya ya, T1 72,833, E mu aksennya 0,8187, theta-nya 2,636. Diperoleh 8,415 kilogram. Daya maksimal per belt sama dengan ya, ini daya selisih T1 kurangi T2 dikalikan V kecepatannya. Ini sebenarnya T1 plus C kurangi T2 plus C sama saja ya. C-nya saling menghilangkan, tinggal T1 kurang T2. Dimasukkan angkanya T1 dan T2 ke sini. Kecepatannya kita menggunakan PDN yang sudah kita hitung sama dengan 15,71 meter per second ya. Ini satuannya kilogram meter per second. Kalau kita jadikan Newton ya, maka menjadi Newton meter per second atau watt ya.
Sehingga kita bisa menjadikan HP kalau kita bagi dengan 746. Ketemu 13,704 HP horsepower. Ya. Karena yang harus ditransmisikan 125 HP, maka kita bagi dengan kemampuan per sabuk 13,704 ketemu 9,121 sabuk, atau kita bulatkan ke atas 10 sabuk. Menghitung diameter poros pada pule yang digerakkan, ya. Agak sedikit kompleks ini. Mungkin saya perlu menggambarkan, ini misalnya pulenya, kemudian gaya tarik sabuknya, ya. Maka jika ada, kita pilih DA di sini di permukaan, maka ada sigma X, ya, akibat tegangan bending ini. Kemudian ada tegangan geser, ya, yang sini dan yang sini, ya, besarnya sama, berlawanan arah, ya, akibat dia harus mentransmisikan daya, ya, kan ada torsinya. Torsinya arah putarannya ke sana, misalnya, ya, ini adalah torsi yang disebabkan gaya luar. Kemudian karena dia memberikan momen terhadap pusatnya ini, besarnya sama dengan besarnya tegangan geser, kalikan luasannya dikalikan jaraknya, maka harus ada tegangan geser yang melawan, ya, yang arahnya ke sana, ya, besarnya sama, berlawanan arah, sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 0, nanti gayanya setelah dikalikan A, dan momennya yang ini berlawanan arah jarum jam melawan momen yang diberikan oleh gaya luarnya ini. Begitu bahasa Inggrisnya itu stress state-nya. Sigma X-nya disebabkan oleh momen bending M, dan tegangan gesernya disebabkan oleh torsi T, ya. Nanti kita harus mencari tegangan utamanya, ya. Sigma Y tidak ada kalau Anda perhatikan di gambar ini, ya. Sigma Y-nya nggak ada, adanya cuma sigma X yang ke arah sana, ya. Yang ke arah Y nggak ada. Oke, sekarang tegangan normal sigma X ini. Kalau di sini saya tulis sigma yang disebabkan oleh gaya bending, ya, sama dengan momennya itu sama dengan tegangan sabuk dijumlahkan, yaitu T1 tambah T2 ditambah TC masing-masing, ya, sehingga ini 2 TC, ya. T1 tambah TC dan T2 tambah TC, ya kan? Maka kalau kita jumlahkan, ya, T1 tambah T2 tambah 2 TC. Kemudian momennya dikalikan jaraknya ini, ya, jaraknya terhadap piring terdekat tadi, atau terhadap jepit, ya, dalam hal ini, yaitu 20 cm, ya. Kalikan 10 karena ada 10 buah sabuk, ya. T1-nya dimasukkan 72,933, T2-nya dimasukkan 8,415 kg, TC-nya dimasukkan 11,167 kg. Ini maka satuannya nanti kilogram sentimeter, ya. Angkanya kita masukkan, dihitung, ketemu 20.331,12 kg sentimeter. Tegangan normal sigma X dalam gambar ini, atau sigma di sini, ya, sama dengan sudah dibicarakan, ya, poros dengan beban bending sebelumnya waktu membahas power screw, sama dengan M kalikan Y bagi IXX. Y jarak terjauh sama dengan D per 2, IXX-nya untuk penampang bulat pejal sama dengan PD pangkat 4 per 64, ya. Ini kalau kita hitung 32 kalikan 20.331 dibagi pi D pangkat 3, ya, penyebutnya D pangkat 3, angkanya dihitung 20,7091 kg per cm persegi, ya. Itu sigmanya, sigma X di sini.
Sekarang tegangan gesernya kita hitung berdasar torsi. Torsinya kita punya hubungan daya sama dengan torsi kali kecepatan sudut, ya kan? Atau torsi sama dengan daya bagi percepatan sudut. Percepatan sudut tentu saja sama dengan 2πn, ya. Kalau n-nya dalam putaran per second atau putaran per menit. 2π karena dia dijadikan radian. Omega satuannya kan radian per second. Diketahui P yang harus ditransmisikan 125 HP kan. 125 HP ini kan Newton meter per second kan. HP itu kan 746 Newton meter per second atau ini ya. Jadi HP bisa kita jadikan watt ya dengan mengalihkan 746 watt 1 HP ya. Ini satuannya menjadi HP. Terus N-nya ya, ini 375 putaran per menit ya. Supaya dia menjadi per second ya. Ini kalau di penyebut dikalikan 1 menit dibagi 60 second nanti menjadi putaran per detik ya. Tapi ini saya pindah ke atas ke sini menjadi 60 second dibagi 1 menit ya. Maka hilang ini satuannya ya, HP-nya juga hilang. Ini Newton meter per second, secondnya hilang, tinggal Newton meter saja ya. Tinggal angkanya kita kalikan dan dibagi dengan 2π kali 375 ketemu 2374,592 Newton meter ya. Karena di sini kilogram ya, kita harus menyamakan agar bisa dijumlahkan secara vektor ya angka-angkanya. Maka ini Newton meter saya jadikan kilogram, ini meternya dijadikan sentimeter ya. Dikalikan 100 dan dibagi 9,81. Nanti ketemu 24.205,83 kilogram sentimeter. Oke, sudah ketemu torsinya. Kita mengikuti persamaan tegangan geser sama dengan torsi kalikan R dibagi J0 ya. R-nya kita ganti D per 2 ya. J0 atau I0-nya sama dengan PD pangkat 4 per 32 untuk lingkaran berpenampang bulat. Sehingga ini sama dengan 16 kalikan torsinya ini PD pangkat 4 dibagi D ya, menjadi D pangkat 3 ya. Angkanya kalau angka 24.205,83 kalau saya kalikan 16 bagi P ketemu 123.279, sekian ya sebenarnya kilogram per sentimeter persegi. Ya, ini sudah sekarang kita bisa mencari tegangan utamanya dengan memasukkan tegangan normalnya sigma X sama dengan 207.91 kg per sentimeter persegi dan tegangan gesernya sama dengan 123.279 kg per sentimeter persegi. Ya, sudah dijelaskan pada saat berbicara jack screw, tegangan geser maksimum, ya saya menulis mungkin sedikit lain, ya sigma per 2 kuadrat ditambah to kuadrat, ini adalah tegangan geser minimax. Kalau kita masukkan tegangan geser maksimal dari bahan adalah 420 kg per cm persegi. Sigmanya tadi 103.546 bagi D pangkat 3 ya.
Tidak begitu ya. Sigma per 2 ini. Sigmanya sebenarnya 20 sekian ya, tadi sudah dihitung. Tegangan gesernya ya, sama dengan ini ya, tadi dalam satuan D pangkat 3 masihan kuadratnya. Maka D-nya bisa keluar dari tanda akar, seper kan ini semua seper D pangkat 3, kuadrat berarti D pangkat 6, akarnya D pangkat 3 ya. D pangkat 3 sama dengan akarnya ini dibagi 400, seper 420 dimasukkan ke dalam tanda akar menjadi 420 kuadrat. Sisanya tinggal nulis kuadrat, kuadrat. Ini tadi kan D pangkat 3 ya. Sehingga akar 3 dari akar maka menjadi akar 6. Dari angka-angka ini ketemu kalau dihitung 7,264 cm. Itu adalah jika tinjauannya tegangan geser maksimal. Jika tinjauannya adalah tegangan normal, maka kita menghitungnya berdasar persamaan ini. Sigma per 2 ditambah akar sigma per 2 kuadrat tambah tau kuadrat. Sigma per 2-nya yang akar ini sudah dihitung ya. Sama dengan ini kan. Ya ini yang tanda akar 10, 3, 5, 4, 6 D pangkat 3 kuadrat ditambah 12, 3, 2, 7, 6 D per D pangkat 3 kuadrat. Semuanya dalam kilogram sentimeter. Sigma per 2-nya tentu sama dengan ini ya. Yang ada di dalam kurung yang depan ini 10, 3, 5, 4, 6 per D pangkat 3 kilogram sentimeter kuadrat. Maka D pangkat 3-nya kita bawa ke sana semua ini akar dari D pangkat 3 kuadrat, D pangkat 6 diakarkan menjadi seperti D pangkat 3. Sehingga D pangkat 3 semua sama penyebutnya bisa kita bawa ke sebelah kiri tanda sama dengan D pangkat 3 menjadi 1/700 sisanya ini ya. Ini 1/700 ketemu 305,063. Nah D-nya ya akar 3-nya ini 7,23 cm. Ya ini adalah diameter yang diperlukan agar tegangan normalnya tidak terlebihi. Kita pilih yang besar tentu saja, yaitu yang akibat gaya geser. Diameternya sama dengan 7,264 cm. Rope atau tali ya, ini ya sedikit bentuk lain ya dari belt atau sabuk. Tali atau rope adalah sabuk dengan penampang lintang bulat ya, seperti begini, terbuat dari manila, rami, katun atau besi ya bahkan sekarang ya. Atau baja ya. Salah satu keuntungan sabuk tali ya, dengan sebuah kulit penggerak bisa digerakkan banyak kulit yang lain ya. Jadi sumbernya cuma satu dari motor katakanlah, maka bisa menggerakkan banyak yang lain ya, karena sangat fleksibel rope-nya. Sudut dari alur pule biasanya 45 derajat ini, 2 betanya biasanya 45. Alur pada pule dibuat sempit sehingga menjepit tali ya, seperti begini, maka akan berlaku ya semua persamaan pada V-belt ya. Tapi tidak selalu terjepit ya, kadang-kadang ya alur pulenya ini cuma untuk mengarahkan, kemudian rope-nya ini duduk di dasarnya ya. Kalau seperti itu maka kita tidak perlu menggunakan koefisien gesek virtual ya, seperti pada V-belt ya. Ini contoh aplikasinya ya, mungkin zaman saya masih kecil
di rumah saya ada ini untuk menimba air ya, katrol penimba air. Talinya tapi dari karet ya, tidak dari wire seperti ini ya. Ini banyak contohnya yang wire rope pada crane. Ya, ini orang engineering menjumpai banyak hal ini. Ya, talinya biasanya dari baja ya. Wire rope-nya. Ini bisa dari nilon atau plastik ya, atau polipropilin banyak ya. Juga bisa katun, macam-macam bahannya, rami. Nah, kemudian ini wire rope dengan multi, ya ini juga ya. Tapi yang ini yang dari kawat besi ya. Kemudian kelebihannya ya, dia bisa kemana-mana, seperti terlihat di sini. Dengan satu penggerak saja, ya, dia bisa ditransmisikan kemana-mana dayanya. Ini adalah yang menjepit tadi, tetapi bisa juga yang pas seperti begini sehingga duduk di dasarnya, atau agak besar dan dia banyak arah saja ya. Ya, ini yang berbeda koefisien geseknya, gaya geseknya terutama. Ya, untuk daya yang ditransmisikan pada jarak yang jauh seperti pada penambangan, angkat angkut tadi ya, crane contohnya, sering digunakan wire rope atau tali serabut. Ya, bisa bercelah, tetapi tidak menjepit, hanya duduk di dasar celah seperti ditunjukkan pada gambar ya sebelumnya. Kelebihan tali serabut atau wire rope, satu, lebih ringan. Operasinya tidak berisik ya, karena naturalnya itu ya, bisa menyerap getaran. Dapat menerima beban kejut juga, lebih terpercaya. Gimana ini definisi lebih terpercaya? Terus yang kelima, tidak akan putus secara mendadak ya. Ini mudah dijelaskan karena terdiri dari banyak serabut, biasanya yang rusak kelihatan dulu sebelum dia putus secara keseluruhan atau catastrophic failure namanya ya, istilahnya. Ya, kita bisa melihat rusak aus talinya dulu. Berikut adalah contoh soal untuk tali ya. Saya rasa hampir mirip dengan soal untuk V-belt ya. Tali digunakan untuk mentransmisikan 350 HP dari bule diameternya 120 cm berputar dengan kecepatan 300 rpm. Jadi untuk bule penggeraknya berdiameter 120 cm, kecepatan putarnya 300 rpm. Kecepatan dari linearnya bisa dihitung berarti. Sudut kontak dari tali ya, karena jaraknya yang sangat jauh maka sudut kontaknya mendekati 180. Sudut alurnya, sudut groove-nya ya, adalah 45 derajat. Diameter tali 5 cm, berat talinya 1,3 kg per meter ya. A-nya ketemu, rule-nya ada, dan tiap tali memiliki kekuatan tarik maksimum sekian ya. Tmax sama dengan 220 kg. V-nya ada ya, maka V-nya bisa dihitung. V-nya kan dari diameter dan kecepatan putar ya. Maka TC-nya bisa dihitung, Tmax-nya bisa dicari, ya sudah ada, bahkan di sini tinggal kita kurangi dengan TC ketemu T1. Koefisien gesek antara tali dengan bule 0,3, tapi ini koefisien gesek sesungguhnya harus kita kalikan dengan koefisien gesek dengan dibagi dengan sin
45/2 untuk mendapatkan koefisien gesek virtual. Tentukan jumlah tali yang diperlukan karena yang ditransmisikan 350 HP, kemudian yang bisa ditransmisikan oleh tali berapa maksimalnya, ya, T1 kurang T2 dikalikan kecepatan, ya maka kita nanti pasti mendapatkan daya yang bisa ditransmisikan oleh sebuah tali, ya. Maka 350 dibagi daya per tali tadi akan ketemu jumlah tali. Ini sama seperti soal nomor 9, overhang 50 cm, diminta untuk menghitung diameter poros yang terbuat dari baja, tegangan gesernya 400 kg cm kuadrat, dan tegangan tariknya dari tali adalah 750 kg per cm kuadrat. Ya, nanti ketemu jumlah talinya 9 dan diameter porosnya 12,5 cm. Tidak ada yang istimewa, menghitung kecepatan sama dengan PDN, dimasukkan angka-angkanya, ketemu 18,850 meter per second. TC-nya sama dengan berat per satuan panjang dikalikan kecepatan kuadrat dibagi G. W-nya sudah ada, kecepatannya tadi sudah dihitung, dibagi G ketemu 47,084 kg. T1 ya Tmax, Tmax-nya 220 kg dikurangi TC-nya, ketemu 172,916 kg. Koefisien gesek virtual, yaitu koefisien geseknya dibagi sin betanya, karena 2 betanya 45, maka betanya 22,5, ketemu koefisien gesek virtual 0,784. Maka T2 sama dengan T1 dibagi eksponen atau E pangkat koefisien gesek virtual dikalikan sudut sentuhnya, ya, yaitu theta. Sudut sentuhnya sama dengan pi. Maka ketemu T2 sama dengan 172,916 kg. Atau E pangkat 172,916 kg dibagi E pangkat 0,784 I. Ini adalah koefisien gesek virtual. Ketemu 14,732 kg. Oke. Sehingga daya yang bisa dipikul oleh sabuk, tiap sabuk, ini T1 kurang T2 dikalikan kecepatan, dimasukkan angkanya semua ada, dijadikan HP, ketemu 39,21 HP. Jumlah sabuk adalah daya yang total yang harus ditransmisikan, 350 HP dibagi daya per sabuk, ketemu 8,926, atau kita bulatkan ke atas sama dengan 9 sabuk. Sekarang menghitung diameter poros. Torsinya kita bisa hitung dari daya yang harus ditransmisikan dibagi 2Pn, ya. Karena power itu sama dengan torsi kali 2Pn, maka torsinya sama dengan P dibagi 2Pn. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu 84.720,4 kg cm. Angka-angka ini untuk mentransformasikan satuan aja, ya, 746 supaya dia jadi watt, ya. Terus 9,81 biar jadi kilogram, 100 ini biar sentimeter. Ya, kecepatan sudutnya 2P kali 300
Ini satuannya putaran per menit, ini biar jadi putaran per detik. Torsinya sudah ketemu, momen bendingnya ya, tentu saja sama dengan total gayanya T1 tambah TC, T2 tambah TC, maka sama dengan T1 tambah T2 tambah 2TC dikalikan overhangnya, dan jangan lupa dikalikan 9 buah tali, ya, karena ada 9 talinya. Maka ketemu M-nya sama dengan 126.817,15 kg cm. Ya. Nah, ini menghitung normal, tegangan normal maksimal dan tegangan geser maksimal atau prinsipal stressnya. Diperkenalkan konsep T ekuivalen dan M ekuivalen, ya, ini khusus untuk poros yang berbentuk bulat terpejal, ya. Mungkin perlu sedikit diperkenalkan teori tentang T ekuivalen dan M ekuivalen untuk poros bulat pejal. Ini kasus untuk poros bulat pejal, ya. Kita tahu tegangan geser sama dengan torsi dikalikan jari-jari dibagi J0-nya, Tmax-nya, ya, tegangan geser maksimal. Atau kita bisa merubahnya dalam bentuk seperti ini, ya. Torsi sama dengan tegangan geser maksimal kalikan J0 per R. Sekarang untuk prinsipal shear stress, ya, tau max sama dengan, ini kan rumusnya, ya, sama dengan akar sigma per 2 kuadrat ditambah tau kuadrat. Ya, sigmanya sama dengan M kali Y. Bukan ini. Oh ya, ini per 2-nya, ya. M kali Y, ini 2-nya, ini per 2-nya, kalikan IXX. Sigmanya ini sama dengan MY bagi IXX. 2-nya ini adalah 1/2 di sini. Oke, sekarang tegangan gesernya sama dengan T kali R, torsi kalikan R bagi J0, ya. Ini tegangan gesernya kuadrat. Kita masukkan angka untuk Y-nya D per 2, IXX-nya untuk lingkaran bulat pejal adalah D per 4 per 64. Ini R-nya juga D per 2, ya. J0-nya D pangkat 4 per 32, ya. Sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi akar 16M bagi D pangkat 3 dalam kurung kuadrat ditambah 16T bagi D pangkat 3 dalam kurung kuadrat, akar-akarnya. Ini bisa keluar dari tanda akar D pangkat 3-nya juga 16-nya, ya, karena semua mengandung 16 per D pangkat 3 dikuadratkan, diakarkan, akarnya hilang, ya, maka keluar 16 bagi D pangkat 3, atau kalau kita pindah ke sebelah kiri tanda sama dengan menjadi D pangkat 3 per 16, ya. Sisanya, ya, tinggal M kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, ini kita bisa rubah, ya, kita kalikan dengan D per 2 semua menjadi D pangkat 4 per 32 16-nya. Pembilangnya kita kalikan dengan D per 2. Ya kan? Ya. Dan di sini penyebutnya juga kita bagi dengan D per 2. Ini kalau kita sederhanakan sama dengan ini, ya. Karena D pangkat 4 bagi D menjadi D pangkat 3, ini 1/32 turun ke bawah, setengahnya menjadi 2 per 32 sama dengan 16. Ya. Perhatikan D pangkat 4 per 32 itu sama dengan J0,
D per 2 sama dengan R. Maka suku di sebelah kiri sama dengan ini kita bisa menyatakan dalam tomak kalikan J0 dibagi R, ya kan? Ya, padahal kita tahu untuk puntir murni ya, T sama dengan tomak kalikan J0 bagi R lah. Ini berarti kan sama dengan rumus ini kan identik ya. Kecuali T-nya sama dengan akar M kuadrat plus T kuadrat ya, torsinya. Sehingga kita bisa menganggap yang akar M kuadrat plus T kuadrat sama dengan T ekuivalen. Untuk kasus poros dengan beban bending dan puntir. Ya, oke, tekanan geser maksimumnya sudah selesai. Sekarang tegangan normal ya. Tegangan normal per rumus untuk beban campuran mixed mode ya. Sigma max sama dengan sigma per 2 ditambah sigma per 2 kuadrat tambah tau kuadrat. Ya. Kita mengingat rumus untuk bending murni seperti begini. Sigma max sama dengan MY bagi IXX. Atau kita juga bisa merubahnya dalam bentuk yang lain, yaitu kalau kita pindah IXX-nya sebelah kiri sama dengan Y-nya juga sebelah kiri sama dengan menjadi M sama dengan sigma max kalikan IXX bagi Y. Ya, ini tegangan gesernya kita ganti, tegangan normalnya kita ganti dengan MY per IXX per 2-nya tetap di sini. Ini juga tegangan normalnya. Tegangan gesernya tentu saja sama dengan T kali R bagi J0. Ya, Y-nya kita ganti dengan D per 2, IXX-nya kita ganti dengan D pangkat 4 per 64. Yang ini juga, sedangkan R-nya kita ganti dengan D per 2, J0-nya kita ganti dengan D pangkat 4 per 32. Ya. Maka kita bisa menyederhanakan ini 64 dibagi 2, 32 dibagi 2 menjadi 16 ya. M bagi D pangkat 3, karena ini pangkat 4 dan dikalikan D menjadi D pangkat 3 seper ya. Sama ya, ini yang ini sama dengan yang untuk tegangan normalnya. Tegangan gesernya 32 bagi 2, 16 ya. 16 T kuadrat T bagi D pangkat 3. Ya, karena D pangkat 4 bagi D menjadi D pangkat 3. Ini bisa semua mengandung 16 per D pangkat 3. Ini juga ya. 16 per D pangkat 3 kuadrat diakarkan menjadi 16 per D pangkat 3 saja. Demikian juga untuk suku tegangan gesernya. Maka bisa kita bawa keluar dari tanda akar 16 per D pangkat 3, atau kalau kita bawa ke sebelah kiri sama dengan menjadi D pangkat 3 per 16. Sisanya kita tulis M ditambah M kuadrat T kuadrat ya. Ya, sedikit dimodifikasi matematik ya. Ini seper 32 ya. Berarti yang sebelah kiri sama dengan ini saya bagi 2, yang sebelah kanan juga saya bagi 2. Maka setengah, ada setengah di sini. Ini seperti 32-nya, ini D pangkat 4 bagi D menjadi D pangkat 3, ya kan? D pangkat 4 per 64 itu sama dengan IXX, D per 2 sama dengan Y. Ya. Maka kita bisa merubah bentuk yang di sebelah kiri sama dengan itu, sama dengan sigma max IXX bagi Y, ya, sama kan dengan yang rumus di sebelah kanan, pernyataan di sebelah kanan sama dengan untuk M. Ya, berarti ini rumus ini identik, tetapi M-nya kita ganti dengan M ekuivalen. M ekuivalennya sama dengan setengah dalam kurung M ditambah akar M kuadrat plus T kuadrat. Ya.
Dengan cara ini nanti lebih mudah ya. Ya, ini sudah saya bikin langkah-langkahnya. T ekuivalen sama dengan akar M kuadrat tambah T kuadrat. M ekuivalen sama dengan setengah M ditambah akar M kuadrat tambah T kuadrat. Ya, maka nanti tegangan geser maksimal, ya, kita pakai rumus biasanya untuk tegangan geser murni, sama dengan T ekuivalen kali R bagi J0, ya, cuma T-nya kita ganti T ekuivalen. Demikian juga dengan tegangan normal maksimal, kita ganti dengan M ekuivalen, ya. Terus tetap Y dibagi IX. Oke, kita terapkan dan kita lihat bahwa ini jauh lebih mudah daripada soal sebelumnya ya, yang kita tidak menggunakan konsep T ekuivalen dan M ekuivalen. Maka T ekuivalennya menurut yang baru kita jelaskan tadi sama dengan akar T kuadrat ditambah M kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu 152,512,74 kg cm. M ekuivalennya, ini rumus yang baru kita turunkan tadi tentang M ekuivalen, yaitu setengah akar M plus setengah kalikan dalam kurung M tambah akar T kuadrat tambah M kuadrat. Ya. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu M ekuivalen sama dengan 139.664,945 kg cm. Kemudian kita pakai rumus seperti tegangan geser murni, tetapi T-nya diganti T ekuivalen. Ya, maka tomak sama dengan T ekuivalen, R-nya kita ganti D per 2. Ini J0-nya PD pangkat 4 per 32, ya kan? Ini 32 dibagi 2 menjadi 16. T ekuivalen PD pangkat 3. Mudah, D-nya kita bawa ke sana, ya, menjadi 16 T ekuivalen dibagi pi kalikan tomak. 16 T ekuivalen bagi pi, tomak itu adalah D pangkat 3-nya, sehingga D-nya akar 3. Kita masukkan nilai-nilainya, angka-angkanya, ketemu 12, 4, 7, 6. Ya. Satuannya kilogram saling menghilangkan, ini cm pangkat 3, akar 3-nya menjadi cm satuannya. Sehingga ketemu D dari tinjauan tegangan geser maksimal sama dengan 12,476 cm. Sekarang tegangan normal maksimal sama dengan M ekuivalen kali Y dibagi IX. Y-nya sama dengan D per 2. IX-nya PD pangkat 4 per 64, maka sama dengan 32 M ekuivalen PD pangkat 3. Atau D pangkat 3 sama dengan 32 M ekuivalen dibagi pi kali sigma mak, ya kan? Karena D pangkat 3, maka D-nya akar 3. Kita masukkan angka-angkanya, ketemu 12,379 cm. Satuannya cm karena sama seperti tadi, kilogram saling menghilangkan. Ini cm pangkat 3 di akar 3 ketemu cm D-nya. Jadi kalau tinjauan tegangan normal, kita memerlukan 12,379 cm. Ya. Tentu kita pilih yang besar ya, yaitu 12,476 cm diameter yang poros yang dibutuhkan. Demikianlah kita sudah sampai di akhir seri yang keempat ini tentang belt dan rope. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, semangat, dan berkarya.
meskipun kondisi agak berat akhir-akhir ini.